Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Bapak Dr. Andes Asep Khairul Ghani, psikolog, atau panggilan akrab kita adalah Kang Asep. Semoga malam hari ini sehat dan penuh keberkahan bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga juga selalu sehat dan penuh keberkahan juga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kemarin kita mengetengahkan materi membangun kesehatan jiwa kita, maka malam hari ini kita mencoba untuk meneruskan materi yang minggu lalu. Semoga nanti kalau masih kurang pada minggu-minggu yang akan datang, Kang Asep bisa ikut berkenan kembali untuk meneruskan materi ini. Kita bersyukur Kang Asep malam hari ini sudah bersama kita. Semoga malam hari ini tidak ada kendala seperti minggu-minggu yang sudah lama di tengah jalan kita ada handicap. Karena Kang Asep ini tinggalnya di lingkungan Pondok Suralaya dan hubungan internet di sana agak bermasalah, maka beliau hari ini ngungsi ke kota Tasik. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah atas kebaikannya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, konon kalau seseorang itu menyadari bahwa dirinya itu stres, nanti Kang Asep bisa mengulas lebih lanjut. Kalau menyadari bahwa dirinya itu stres, maka sebenarnya itu sudah merupakan obat baginya. Tinggal menelusuri persoalan apa sih yang menjadikan kami pada saat ini ada gejala-gejala agak sedikit galau atau berat di pikiran ini yang mengganggu aktivitas kita, yang juga mengganggu secara fisik kita, maka sebenarnya ia sudah melakukan pengelolaan dirinya dalam tahap-tahap awal. Nah, kita berharap nanti bagaimana pengelolaan diri kita lebih lanjut agar stres kita tidak berkepanjangan atau malah meningkat menjadi depresi, lantas harus minum obat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat yang terakhir itu, yang insya Allah kita semuanya telah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan. Allah itu tidak membebani atau memberi amanat di pundak hambanya itu illa wus'aha, kecuali dia mampu untuk memikulnya. Loh, kita sekarang ini atau tempo hari itu sampai sepoyongan
Bisa jadi langit melihatnya kita masih mampu. Bisa jadi dalam ukuran Allah kita masih kuat untuk memikulnya. Ayat itu tentu tidak berdiri sendirian di situ. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Manusia itu mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukannya. Memang dalam hadis pernah Rasulullah itu mengingatkan kita, kalau sudah kejadian itu berlalu, lantas kita melakukan, seandainya saya tadi tidak melakukan ini, tentu saya tidak akan terjadi demikian. Kalau tadi saya tidak lewat jalan utara, tentu saya tidak akan tabrakan. Tidak boleh begitu itu. Kalau sudah kita rencanakan dan kita lakukan, maka hasilnya tidak sesuai, ada masalah yang kita hadapi, ya sudah. Ikhtiar kita lakukan, sebelum ikhtiar itu kita telah berdoa kepada Allah, maka pada saat ikhtiar itulah faida azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah berdoa, sudah diagendakan, sudah direncanakan, hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ya sudah ya Allah. Apa di balik itu? Tentu Allah itu kalau bersama orang-orang baik, Allah itu tidak akan menistakan yang namanya orang-orang yang selalu di jalan Tuhan itu. Allah masih ada keinginan-keinginan tertentu. Kadang kita tidak tahu di balik kejadian-kejadian itu. Buya Hamka saja bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar yang 30 juz itu di penjara. Bisa jadi kalau tidak di penjara, beliau tidak menyelesaikan tafsir Al-Azhar itu. Buya Hamka ketika dituding-tuding oleh penyidik bahwa dia sebagai pengkhianat negara, dia nangis yang barangkali sedihnya belum pernah dialami dalam kehidupannya, kecuali dituduh di fitnah yang luar biasa itu. Maka Buya Hamka seakan-akan ingin bunuh diri karena dia tidak merasa sebagai pengkhianat bangsa pada waktu itu. Maka beliau minta dikirimi bukunya, yakni Tasawuf Modern itu dibaca kembali, ditelaah kembali. Baru Buya Hamka merasapi bahwa yang ditulis itu nyatanya adalah untuk obat dirinya sendiri. Maka stres pun juga demikian. Lebih-lebih di masa pandemi ini, banyak hal yang kita hadapi. Tidak saja yang masih punya putra-putra SD, SMP, bagaimana sekolah anak-anak kita. Tidak saja pekerjaan kita yang begitu berat kita lakukan. Bahkan ada yang sampai tidak bekerja pada saat ini. Banyak hal dalam kehidupan masa pandemi ini yang kita hadapi. Nah, maka tentu kita sebagai seorang muslim yang terus tetap berjalan di rel yang benar ini, maka teruslah kita tidak berputus asa untuk mencari dan mencari. Karena mau mencari itulah akan menemukan. Tapi kalau diam saja, ya tidak akan bisa menemukan apa-apa. Termasuk malam hari ini, ayah bunda, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ikut kajian, adalah kita dalam rangka untuk berikhtiar, mencari solusi-solusi kehidupan kita, agar kita bisa tetap istiqomah, dan tentu kita bisa meningkatkan ibadah kita, karya-karya kita. Karena di depan kita masih jalan lebar kita untuk bisa melakukan kebajikan-kebajikan. Ini saja Kang Asep, pengantar saya, selebihnya monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga suara dari Hotel Santika Garut ini lebih baik daripada dari Saung Bujang Gamane, Pak Sultan. Amin. Jelas ini Kang. Jelas ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita barangkali sebagai pengantar, saya ingin pengantar kepada materi tentang stres. Mau tidak mau kita ingin melingkupi dari apa itu stres, apa itu stresor, ya. Kemudian apa itu distres, apa itu stres, dan sebenarnya adalah upaya-upaya apa saja kita sebagai orang yang beriman dalam rangka mengatasi stres. Nah, jadi kita akan masuk sajalah ke materi stres itu apa. Jadi hidup pasti stres itu pastilah. Jadi stres itu sendiri tekanan dan otomatis setiap hari kita menghadapi tekanan, dan yang tidak menghadapi tekanan adalah orang yang sudah meninggal dunia. Jadi selama orang itu masih hidup, maka dia pasti akan menghadapi ragam tekanan. Nah, tekanan ini sendiri ada, kalau misalnya kita bagi, ada dua. Jadi ada, kalau kita tekanan itu adalah bahasa umum stres itu sendiri, kalau dalam versi lagu Rhoma Irama itu adalah berarti stres yang memberikan akibat yang negatif kepada seseorang, yang memberikan efek negatif itu pada apa? Negatif pada fisik, negatif pada pikiran, negatif pada emosi, negatif pada relasi sosial. Nah, jadi kalau kita bicara stres yang seperti itu, kalangan-kalangan psikolog, kalangan-kalangan psikiater, kalangan-kalangan konselor menggunakan istilahnya distress. Jadi lagu Rhoma Irama walaupun judulnya stres, tetapi kalau kita cermati dari syair lagu Rhoma Irama itu adalah menunjukkan bahwa seseorang mengalami distress. Berarti kalau distress otomatis fisik terganggu, pikiran terganggu, emosi terganggu, relasi sosial terganggu, ya. Nah, jadi sederhana saja, jadi melihat apakah seseorang itu mengalami distress atau tidak, cermati saja gitu perilakunya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya eustress. Eustress ini sendiri adalah stres yang sifatnya adalah membuat orang itu bergairah, orang itu bersemangat, orang itu kemudian menjadi nyaman, orang itu menjadi kreatif gitu. Nah, jadi saya mencermati misalnya saja begini, kalau misalnya di sekolah Alam Insal Mulia gitu ya, seorang guru kemudian mendapatkan bahwa dia melihat bahwa ada metode-metode pembelajaran yang sudah ada dirasakannya sudah membosankan. Dia sendiri tidak bergairah lagi dengan metode itu. Kemudian dia terpikir untuk menemukan metode baru atau cara baru yang relatif lebih efektif, lebih efisien dari segi waktu, dari segi biaya, dan kemudian dia bergairah melakukan tindakan-tindakan itu, maka sebenarnya itu juga stres. Tapi stres di sini berarti yang namanya adalah eustress. Nah, orang-orang yang bekerja, dia mendapatkan sebuah pekerjaan baru, ada sebuah tantangan baru di dalam pekerjaannya, dan dia kemudian merasa antusias untuk itu, maka walaupun itu ada tekanan, tetapi tekanan itu adalah membuat dia nyaman, membuat dia bersemangat, membuat dia bergairah, maka itu adalah namanya eustress. Nah, jadi ketika kita bicara stres itu sebenarnya bahasa netral saja, gitu ya. Jadi netral saja. Tetapi kalau kita mau bicara tentang yang negatifnya berarti kita bicara distress. Kalau kita bicara yang justru positif, kita berbicara tentang eustress. Nah, kemudian ada istilah yang namanya stresor. Nah, stresor itu apa? Stresor itu apapun hal, ya apapun hal itu berarti bisa benda, bisa manusia, bisa lembaga yang dipandang oleh seseorang sebagai pemberi tekanan. Nah, jadi bisa apapun, bisa keadaan-keadaan fisik, misalnya saja keadaan fisik, misalnya alam, cuaca, bisa dirasakan tekanan. Hujan bisa dirasakan sebagai tekanan. Hujan, kemudian misalnya angin bisa dirasakan sebagai tekanan. Banjir bisa dikatakan sebagai tekanan. Matahari bisa dikatakan sebagai tekanan. Itu adalah dari alam. Nah, sama juga misalnya saja kita bicara juga bahwa diri kita pun bisa dianggap sebagai tekanan. Jadi stresor itu tidak usah jauh-jauh. Stresor bisa jadi berangkatnya dari diri sendiri. Tubuh kita yang sakit bisa dijadikan tekanan. Ada beberapa fungsi tubuh kita yang terganggu, kita anggap tertekan. Ada fungsi, beberapa misalnya saja fungsi pencernaan kita bermasalah, bisa kita anggap tekanan. Jadi dalam hal tema seperti ini, apapun bisa menjadi stresor. Nah, jadi kalau kita cermati berarti nantinya kita lihat nih, stresor ini otomatis adalah berarti akrab dengan keseharian kita.
Nah, karena stresor itu akrab dengan keseharian kita, berarti stresor itu bisa kita analisa. Misalnya guru-guru Saim udah jelas, udah bisa membayangkan stresor yang akan ada di sekolah Alam Insan Muria. Teman-teman para hita udah pasti tahu persis seluruh proses bisnis itu sendiri adalah bisa mempunyai potensi menjadi stresor. Teman-teman misalnya saja yang ada di 1000 Senyum, dengan Anda bikin program-program yang ada kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dengan program-program yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, otomatis dari mulai merencanakan program sampai ketemu dengan sasaran program, sampai ketemu dengan para stakeholder, semua hal yang Anda kerjakan itu mempunyai potensi sebagai stresor. Nah, boleh dikatakan dengan kata lain berarti stresor pasti ada. Dengan kata lain stres juga pasti ada. Nah, berarti pertanyaan yang paling menarik di dalam tema ini adalah apakah kita memiliki kemampuan untuk menghadapi stresor dengan cara eustress. Jadi pertanyaannya adalah itu. Jadi pertanyaannya ketika kita bicara mengelola diri dalam menghadapi stres, sebenarnya pertanyaannya yang stres pasti ada, stresor pasti ada. Pertanyaan kepada diri kita sendiri yang paling penting adalah apakah kita mampu bertanya kepada diri kita, apakah kita memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki keahlian, memiliki kemahiran, memiliki wawasan, memiliki sikap hidup yang tepat, sehingga kita mampu mengatasi stresor atau menghadapi stresor, sehingga yang terjadi adalah sebagai eustress. Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi bukan justru ketika ada stresor kita mengalami distress. Nah jadi dengan demikian kita bisa melihat ini dalam rangka menghadapi stresor yang seperti itu. Nah berarti kan stres ini adalah gejala umum, gejala wajar saja. Nah jadi misalnya saja orang ahli tentang stres namanya Celia itu kan menceritakan ada yang namanya general adaptive syndrome. Jadi pada waktu seseorang itu mengalami stres, kita mengibaratkan, saya menganalogikannya nggak ada beda kalau misalnya saya menekan tubuh saya, menekan katakanlah kulit saya, maka si kulit ini mempunyai kemampuan ngelawan gitu. Sampai level tertentu dia mempunyai kemampuan melawan sehingga keadaan tekanan tadi kembali ke dalam keadaan normal. Nah, jadi dalam keadaan normal seseorang pada waktu mengalami stresor, dia ada upaya-upaya di dalam dirinya untuk melawan gitu ya, untuk melawan stresor tersebut. Nah, kalau misalnya upayanya itu berhasil, maka dia kembali ke dalam keadaan normal. Nah, kalau tidak berhasil, berarti dia bisa berbekas, berarti dia bisa ambrol. Nah, yang tidak berhasil atau yang memberikan bekas inilah yang dinamakan sebagai distress. Nah, otomatis efeknya bisa ke macam-macam, bisa ke fisik, bisa ke pikiran, bisa ke emosi, bisa ke relasi sosial. Nah, kalau kita melakukan kajian terhadap sejumlah buku-buku di kampus ya berkaitan dengan stress management, ya, maka kita akan mencermati bahwa teori tentang stres itu, buku-buku itu adalah mengkaji bahwa ragam teori tentang stres itu cuma mengacu kepada 3 kelompok. Jadi kelompok yang pertama teori stres yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa hidup yang pernah dialami oleh seseorang. Nah, jadi di situ ada peristiwa-peristiwa dari mulai sederhana saja, misalnya Anda misalnya berhutang, Anda membolos, Anda melanggar aturan, Anda kemudian kerja lembur, Anda kemudian kehilangan sahabat dekat, kemudian Anda mengalami kecelakaan, Anda mengalami sakit, ada anggota keluarga Anda yang pindah, ada anggota keluarga Anda yang berhenti kerja, termasuk sampai level tertinggi adalah kematian pasangan. Nah, itu adalah jadi ada sebuah skala stres yang mengukur seberapa Anda dalam 1 tahun mengalami permasalahan-permasalahan itu. Nah, itu teori stres yang pertama. Nah, jadi saya berharap bahwa tadi ada link surveinya. Jadi kalau link survei itu diisi, kita bisa mendapatkan nih dari jamaah kajian Ahad malam ini bagaimana pola
stres khususnya dalam teori stres yang pertama, yaitu peristiwa hidup yang dialami dalam tahun terakhir. Nah, teori yang kedua berkaitan dengan stres adalah stres itu adalah akibat persepsi Anda saja. Jadi stresor itu, saya ingin katakan ulang bahwa stresor itu adalah pada dasarnya adalah dia netral-netral saja. Karena stresor itu adalah netral-netral saja, berarti sangat tergantung kita yang mempersepsi. Nah, apakah kita mempersepsinya sebagai ancaman atau kita mempersepsinya sebagai tantangan? Nah, berarti akan ada beda nih tindakan kita nih kalau mempersepsinya sebagai ancaman dan kalau kita mempersepsinya sebagai tantangan. Nah, berarti semakin orang melihat misalnya stresor sebagai ancaman, maka otomatis pikiran kita ini akan memicu emosi kita. Jadi kalau misalnya kita merasa dengan stresor tertentu kemudian kita terancamnya ini bukan nama makanan yang ada di Jawa Tengah itu ya. Nah, pada waktu kita mengalami keterancaman itu sendiri, maka otomatis sistem neuropsikologi kita juga berubah. Otomatis ya kalau misalnya mau dijelaskan bahwa ketika ada pikiran bahwa saya merasa terancam, maka ada bagian di otak kita juga yang kemudian terpicu. Nah, kemudian emosi kita juga terpicu, kemudian neurokimia di otak kita juga terpicu, sehingga yang keluar adalah memicu hormon-hormon stres. Nah, ketika ini muncul, maka mau tidak mau efeknya kemana-mana nantinya. Berarti efeknya bisa beberapa sistem daya imun kita menurun, kemudian karena daya imun kita menurun atau daya kekebalan kita menurun, sehingga cuaca yang sekarang ini sedang terjadi perubahan juga adalah mempengaruhi kita, sehingga orang misalnya mudah sakit, mudah ambruk, dan sehingga adalah secara fisik orang terpengaruh. Nah, itu adalah salah satu contoh ya. Jadi dalam hal ini apakah sebuah stresor dipandang sebagai ancaman? Nah, tetapi kalau misalnya sebuah stresor yang sama dipandang sebagai tantangan, dipandang sebagai menantang, dipandang sebagai ini ajakan untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan adaptif, dianggap sebagai pemicu untuk melakukan hal-hal kreatif, maka otomatis dengan siklus yang sama, tetapi tadi pikirannya kan akan beda. Karena pikirannya yang berbeda, berarti di dalam bagian otak kita juga yang terpicunya juga area otak yang berbeda. Kemudian juga neurokimia yang dimunculkan, misalnya saja ada di situ epinefrin gitu ya, ada adrenalin begitu. Nah, kemudian juga ada endorfin, itu relatif lain gitu. Itu membuat tubuh relatif lebih jadi nyaman, kemudian juga menjadi tenang, menjadi berenergi, menjadi segar. Nah, sehingga otomatis secara fisik imunitasnya makin meningkat, kemudian juga ada kebahagiaan, ada semangat di situ, dan kemudian juga adalah pikiran menjadi relatif lebih terbuka dan energi menjadi besar. Nah, sehingga jadi gara-gara aspek bagaimana pemikiran kita mempersepsi sebuah stresor itu akan memberikan pengaruh. Apakah kita akan mengalami eustress atau kita akan mengalami distress. Nah, jadi itu adalah teori yang kedua. Jadi teori yang memandang stres sebagai hasil persepsi. Apakah kita mempersepsikan stresor itu sebagai ancaman atau mempersepsikan stresor sebagai tantangan. Saya kasih contoh. Nah, Pak Sultan ini mengirimkan kepada saya calon buku Saim. Yang calon buku Saim. Nah, jadi Pak Sultan karena Saim pernah membuat beberapa kali buku tentang Saim. Nah, itu sangat tergantung gitu. Apakah saya mendapatkan kiriman itu kan netral-netral saja. Pak Sultan mengirimkan kepada saya melalui Ustadz Aziz yang melalui email adalah beberapa bab yang akan muncul di dalam buku Saim. Nah, Asep Erdogan ini nerima itu. Nah, Asep Erdogan ini sangat tergantung. Apakah melihat itu sebagai beban atau saya ngerasa bahwa itu sebagai penghargaan. Wah, alhamdulillah nih saya diberi kesempatan orang pertama nih untuk membaca buku ini, memberikan komentar buku ini. Nah, kalau saya ngelihatnya sebagai beban, misalnya saya di dalam benak saya mengatakan pakai misa-misu gitu ya.
ayah juga nih Pak Sultan nih ngasih kerjaan aja misalnya. Nah, akan beda gitu. Apa yang saya alami, tubuh saya gitu ya, emosi saya, kemudian tindakan-tindakan saya akan berbeda. Sangat tergantung apa yang saya pikirkan terhadap stimulus. Stimulusnya sama. Nah, sama juga gitu. Para guru di Saim, dengan adanya PSBB ini, dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, saya tahu bahwa di Saim sebelum pembelajaran jarak jauh adalah sudah menerapkan pembelajaran merdeka. Jadi pembelajaran merdeka ketika yang namanya Anwar Makarim, ketika Nadiem Makarim, mohon maaf, ketika Nadiem Makarim mencanangkan itu sebenarnya kan yang bagi Saim itu udah lama ya. Nah, cuman ketika kita sekarang ini ada pembelajaran jarak jauh, nah bagaimana nih kemudian guru-guru Saim dalam menampilkan kreativitas sehingga Merdeka Belajar itu ditampilkan dalam PJJ ini. Nah, itu bisa dipandang terserah para guru kan gitu. Jadi kalau para gurunya kemudian merasakan itu sebagai tekanan gitu, apalagi dengan keterbatasan jarak, dengan keterbatasan alat, dengan keterbatasan media, dengan keterbatasan juga kita kontak dengan anak didik kita, maka mau tidak mau tantangan-tantangan itu apakah dipandang sebagai sebuah beban, sebagai sebuah halangan, dipandang sebagai hambatan, atau justru tadi bahwa ini adalah area kreatif di mana Anda bisa memunculkan gitu ragam cara gitu untuk mengatasi itu. Nah, itu adalah teori yang kedua. Jadi stresor dipandang sebagai ancaman atau stresor dipandang sebagai tantangan. Jadi kalau dipandang sebagai ancaman, otomatis sistem tubuh kita akan bereaksi dengan cara tertentu yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan distres. Yang efeknya berarti menurunnya fisik, menurunnya emosi, menurunnya daya pikir, menurunnya kemampuan sosial. Atau tadi kita memandang itu sebagai tantangan di mana kemudian kita merasa tertantang gitu untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tepat untuk mengatasi itu, untuk menemukan ragam cara baru, untuk menemukan alternatif-alternatif baru, untuk menemukan opsi-opsi baru. Maka kalau misalnya itu yang terjadi, berarti ada sistem neurokimia kita juga yang terpicu dengan cara yang dominan. Sehingga kita relatif lebih aman, nyaman, tenang, damai, bahagia, bersemangat. Nah, ujung-ujungnya kita akan mengalami eustress, di mana terjadi peningkatan dalam hal fisik, peningkatan dalam kemampuan berpikir, peningkatan dalam mengembangkan emosi-emosi yang positif dan adaptif, dan juga peningkatan dalam relasi sosial kita. Nah, teori yang ketiga berkaitan dengan stres itu sendiri adalah teori yang berkaitan dengan dukungan sosial. Jadi, dukungan sosial itu begini. Misalnya saja ada orang, meskipun orang itu mengalami katakanlah tekanan bertubi-tubi, selama dia pendukung sosialnya banyak, pendukung sosial itu siapa? Nah, kalau orang Sunda itu mengatakan pendukung sosial menggunakan istilah 5 ur. Saya ungkapkan walaupun barangkali jamaah ini kebanyakan orang Jawa ya. 5 ur itu pertama adalah badan sakuju, diri sendiri ya. Ya, jadi dukungan sosial itu diri sendiri. Yang kedua adalah batur sakasur, pasangan hidup kita. Nah, penting sekali dipastikan bahwa pasangan hidup kita itu sendiri adalah dalam tema-tema tertentu dia mendukung kita. Yang ketiga adalah batur sadapur, orang-orang yang satu rumah dengan kita. Nah, orang-orang yang satu rumah dengan kita ini penting sekali adalah mereka dalam aspek-aspek tertentu bisa saling mendukung satu sama lain. Ada orang yang nggak bisa masak, ada anggota keluarga kita yang bisa masak. Ada anggota keluarga kita yang kesulitan dalam hal matematik, tapi ada anggota keluarga kita yang bisa matematik. Ada anggota keluarga kita yang nggak tahu cara merawat luka, ada orang yang bisa merawat luka. Nah, dengan demikian seluruh kompetensi orang itu pada dasarnya adalah dukungan sosial. Berikutnya adalah batur sasumur, tetangga dekat kita.
Nah, tetangga-tetangga dekat kita ini adalah apabila kita mengalami kesulitan, misalnya saja nggak usah jauh-jauh, rumah kita hampir kebakaran, rumah kita misalnya saja kejebol, hampir kejebol maling. Apakah mereka memberikan dukungan yang tepat, yang kita inginkan atau tidak? Yang kelima adalah batu rasa lembur, berarti adalah dukungan yang cukup besar dari masyarakat sekitar kita. Nah, di dalam tema dukungan sosial ini, saya yakin bahwa sebagian dari guru-guru saya itu dulu pernah terlibat dengan program 1000 Senyum ya, yang dilakukan di Di Lombok. Nusa Tenggara Barat. Di Lombok. Pada waktu di Lombok itu kita melakukan sebuah kegiatan membantu ya, kegiatan membantu masyarakat sekitar supaya segera pulih ya. Segera pulih. Nah, menjadi menarik, biaya yang dikeluarkan oleh 1000 Senyum itu dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain tidak terlalu banyak, tetapi efek terhadap pemulihan psikologisnya adalah berlangsung cepat. Nah, kenapa? Karena waktu itu 1000 Senyum membuat sebuah program yang mengandalkan pada dukungan sosial itu. Nah, sehingga yang ditata adalah dukungan sosialnya, jadi pendukung-pendukung sosialnya. Siapa nih? Oh, orang terdekat, keluarga, kemudian juga ini. Nah, itu ternyata program-program seperti itu jauh lebih cepat dibandingkan di tempat lain yang tema-tema sosial tadi, tema-tema pendukung sosial tadi tidak digarap. Nah, jadi di masyarakat kita yang guyub, atau paguyuban seperti ini, penting sekali dan terbukti betul ya, terbukti betul bahwa yang namanya dukungan itu adalah sangat menolong. Dalam bahasa kita yang namanya Ahad di malam Senin ini adalah sedang belajar, berarti silaturahim itu telah terbukti secara signifikan, telah terbukti berdasarkan riset berkali-kali, khususnya di area kebencanaan, adalah terbukti mempercepat penyembuhan, mempercepat pemulihan. Jadi ada dalam sebuah hadis bahwa silaturahim itu kan banyak tuh fungsinya, termasuk juga adalah memudah rezeki gitu ya, kemudian juga meningkatkan kesehatan, kemudian juga meningkatkan keberkahan di antara kita. Nah, jadi ini ada 3 teori tentang stres itu. Nah, berarti kalau misalnya kita belajar dari sekarang, berarti kalau misalnya berarti bukan supaya tidak stres kan pertanyaannya, supaya kita mengalami eustress kan, jadi gitu pertanyaannya nih. Berarti kalau supaya eustress apa? Nah, berarti ada 3 aspek kalau berangkat dari teori tadi. Yang pertama berarti gimana caranya kita mempunyai ketangguhan ngadepin peristiwa-peristiwa hidup yang bisa jadi tidak kita pikirkan. Nah, yang kedua berarti adalah bagaimana kita mengelola pikiran kita. Bagaimana kita memilih cara mempersepsi yang tepat. Nah, yang ketiga, pastikan kita setiap hari, setiap saat memperbanyak, memperbesar, memperluas dukungan sosial kita. Nah, itu barangkali pengantar. Nah, biar agak enak, Pak Sultan, silakan di dalam segmen sesi pertama ini, siapa tahu ada pertanyaan sebelum masuk ke sesi berikutnya. Jadi saya jelaskan dulu bahwa eustress itu adalah stres yang efeknya menyenangkan. Distress adalah stres yang efeknya tidak menyenangkan. Jadi pertanyaannya menjadi menarik nih, apakah eustress bisa diubah menjadi distress? Ya, saya jangan-jangan ngeduga, jangan-jangan pertanyaannya apakah distress bisa diubah menjadi eustress? Nah, Bu Yosi ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau yang namanya diubah ya bisa-bisa saja. Nah, jadi kalau misalnya seseorang yang tadinya memandang bahwa dia tertantang, kemudian dalam perjalanannya, kemudian dia mengalami kendala-kendala. Nah, pada waktu dia mengalami kendala-kendala, kemudian dia merasakan bahwa tidak ada dukungan sosial. Dan kemudian persepsi dia bahwa ada kendala, tidak ada dukungan sosial, dan kemudian dia mempersepsi, aku juga nggak mempunyai kemampuan. Nah, pada waktu itu berakumulasi, ya maka mau tidak mau dia merasakan bahwa dirinya adalah tidak mampu mengatasi itu. Kemudian dia ngerasa terancam seperti itu, maka dalam hal itu adalah yang awalnya eustress menjadi distress. Tetapi sebaliknya,
ada orang nih yang mengalami distress. Jadi pada waktu awal saya punya teman, ada orang yang sedang bikin S3. Aduh, itu dia udah kemana-mana, kemudian pusing gitu ya. Saya nggak tahu bahwa dia lagi bikin S3 nih, lagi bikin disertasi. Saya tanya itu, Anda kenapa sih? Kayaknya kok hidup Anda nih repot banget gitu. Saya nih Kang Asep katanya adalah perlu ada di dalam disertasi saya ini perlu ada sekian buku. Sayangnya buku-buku itu tidak ada di perpustakaan kami. Saya tanya sama dia, bukunya buku tentang apaan sih? Disebutin judul-judulnya. Saya bilang, udahlah main ke rumah saya. Di rumah saya kayaknya buku-buku itu ada. Itu seiring dia mendapatkan informasi baru seperti itu, dia langsung sumringah. Gitu. Nah, di sini adalah menunjukkan bahwa berarti kan yang membuat dia mengalami distress adalah keterbatasan. Nah, keterbatasan itu adalah selama keterbatasannya itu dia tidak temukan, dia distress terus. Tetapi ketika keterbatasannya itu tertutupi dan tertutupinya dengan berarti dukungan sosial. Dukungan sosialnya diperoleh ya dari ngobrol tadi dengan saya. Nah, sejak itu dia kemudian mampu mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Dan orang itu disertasinya juga selesai dan dia sudah jadi doktor gitu ya beberapa tahun yang lalu. Nah, itu menunjukkan bahwa distress bisa menjadi eustress bisa menjadi distress. Nah, berarti kan tantangan kita adalah bagaimana kita kalau mendapatkan stres itu kita adalah menjadi eustress. Berarti tantangannya tadi kelola diri, ya kan, dalam rangka menanggapi stresor. Yang kedua berarti ya latih cara berpikir yang tepat, latih cara berpikir kritis, latih cara berpikir yang membuat kita kemudian menjadi bersemangat. Yang ketiga, temukan dukungan-dukungan sosial yang diperlukan dan siapa-siapa saja dari kontak-kontak yang kita miliki yang memiliki dukungan-dukungan sosial itu. Nah, saya ingin berbagi dulu. Suatu kali saya ditawari sebuah pekerjaan sebagai direktur HR di multinational company. Nah, saya sendiri bukanlah orang yang sangat pandai lah di dalam tema-tema human resources. Hanya saja saya pada waktu itu adalah punya ragam sahabat, punya ragam mentor di sejumlah tempat. Ya, di sejumlah perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nah, sehingga saya tahu kalau misalnya si A ahli dalam aspek industrial relation, si B ahli dalam aspek training and development management, si C ahli dalam remuneration, si D ahli dalam health safety environment. Maka karena saya udah tahu teman-teman saya ahlinya dalam hal apa, ya, sehingga kalau saya punya masalah-masalah di tema-tema yang saya bisa tahu saya akan bertanya kepada siapa dan saya meminta dukungan dari siapa. Nah, jadi memetakan dukungan itu menjadi penting bagi kita. Nah, jadi terbukti saya melakukan penelitian sederhana saja melalui Telegram grup Sehat Mental Yuk yang mengisinya adalah lebih dari 600 orang ya. Itu terbukti bahwa orang-orang yang tinggal di pedesaan ya, yang tinggal di daerah yang masih guyub, walaupun dia kehilangan pekerjaan, tetapi mereka tidak mengalami distress dibandingkan dengan orang yang bekerja di area perkotaan kemudian kehilangan pekerjaan. Kenapa? Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah tadi aspek dukungan sosial itu. Nah, jadi di sini makin menunjukkan bahwa silaturahim adalah menjadi penting. Nah, berarti keterampilan kita membangun silaturahim menjadi penting. Nah, pertanyaan yang menjadi menarik barangkali berkaitan dengan silaturahim. Silaturahim yang seperti apa? Nah, di kita selama ini kita sering kali ketemu dengan orang, tetapi belum tentu silaturahim. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Jadi Anda, misalnya saya belum bersilaturahim dengan Pak Sultan, walaupun saya sudah ketemu dengan Pak Sultan, tahu nama Pak Sultan, sebelum kompetensi-kompetensi terbaik dari Pak Sultan saya tidak ketahui. Jadi sebelum kompetensi Pak Sultan saya ketahui, sebelum kemahiran Pak Sultan saya ketahui, sebelum keahlian Pak Sultan saya ketahui, dan saya tahu bahwa someday atau suatu saat dalam rangka X saya akan meminta bantuan kepada Pak Sultan dalam hal apa. Nah, sebaliknya juga pada waktu saya berkenalan dengan Pak Sultan, saya juga perlu menunjukkan bahwa
Saya punya pengetahuan A, saya punya wawasan B, saya punya sikap C, yang sangat mungkin dalam hal tertentu justru dibutuhkan oleh Pak Sultan. Nah, jadi silaturahim ini kan adalah menyambungkan rohim, menyambungkan rahmah, menyambungkan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi kalau misalnya kita cuma baru kenalan tetapi kebaikan-kebaikan yang dimiliki belum diketahui, belum silaturahim. Nah, alhamdulillah nih. Ya, jadi saya dengan Pak Sultan bersilaturahim, saya dengan moderator bersilaturahim, saya dengan Pak Aziz bersilaturahim. Nah, sehingga dalam hal tertentu saya minta bantuan Pak Aziz, dan Pak Aziz juga nyaman-nyaman saya saja gitu minta bantuan kepada saya dalam aspek-aspek tertentu. Jadi di situ dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana caranya supaya kita bisa melihat sebuah kejadian secara netral. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita memiliki self yang positif atau mindful. Pertanyaan yang pertama saya jawabnya begini. Terlepas apapun, cara kita melihat sesuatu juga tidak benar-benar adalah dipengaruhi hanya oleh diri kita. Cara kita melihat sesuatu terlepas apapun juga dipengaruhi oleh bagaimana para pengasuh kita pada waktu kanak-kanak mengajarkan kita. Jadi misalnya, kalau misalnya saja para pengasuh kita pada waktu kita kanak-kanak mengajarkan bahwa sesuatu itu cuma satu makna, maka suka tidak suka berarti ada beban dalam diri kita yang kemudian pada waktu awal kita sudah tidak netral. Ya, dari awal sudah tidak netral. Misalnya begini, kalau misalnya ibu kita punya pengalaman traumatik terhadap orang yang mukanya brengos, ya, maka mau tidak mau orang tua kita pada waktu melihat orang brengos akan berespon tegang. Dan si anak kemudian melihat cara respon orang tua yang tegang. Dan si anak kemudian belajar mengobservasi bahwa kalau melihat orang yang brengos, tubuh harus tegang. Bibir dikatukan, badan kemudian menegang, kemudian tubuh menggigil. Nah, orang tua mungkin tidak mengajarkan itu. Gini ya nak, kalau misalnya ketemu orang brengos harus begini. Enggak begitu, tetapi sikap langsung orang tua itu mengajarkan demikian. Nah, si anak ngelihat respon itu dan si anak mengcopy respon itu. Dan bagi kita yang kalangan-kalangan psikolog anak, kita menggunakan istilah si anak tanpa disadari mempelajari skema berpikir si ibu yang seperti itu. Nah, berarti itu otomatis karena terlatih sejak anak-anak, maka mau tidak mau belajar untuk netral itu menjadi sebuah usaha baru. Karena pada awalnya kita sudah terlatih untuk tidak netral. Nah, jadi tantangannya berarti yuk belajar saja gitu. Misalnya saja selama belajarnya berarti kan penanya ini harus mempunyai waktu refleksi terhadap isu-isu apa saja sih Anda yang langsung berespon, terutama respon-respon negatif. Nah, itu pelajari dulu. Kemudian apakah betul gitu dari sekian kejadian itu selalu negatif. Nah, mulainya dari situ, mulainya dari melakukan refleksi terhadap pengalaman-pengalaman Anda. Nah, sehingga dengan demikian setelah itu baru kemudian apa bahayanya kalau saya mempertahankan cara bereaksi yang negatif seperti ini? Seberapa peluang-peluang yang hilang gitu dari orang-orang yang seperti ini. Nah, itu menjadi nah, apabila saya mengubah menjadi misalnya melihatnya dari cara baru, apakah itu jauh relatif lebih baik bagi diri saya? Apakah itu juga lebih cepat bagi saya untuk mendapatkan tujuan-tujuan hidup saya? Nah, jadi refleksi itu menjadi penting gitu untuk menjawab pertanyaan Anda. Jadi tidak serta-merta gitu, tidak seperti simsalabim. Jadi perlu ada sebuah usaha mental di mana Anda jangan-jangan memang cara berpikir yang seperti itu juga banyak untungnya bagi kehidupan Anda. Nah, jadi nantinya itu adalah begini, apakah berpikir negatif itu bahasa positifnya adalah waspada gitu kan. Bahasa positifnya berpikir negatif itu kan bahasanya waspada, waspada kan perlu. Tapi ada yang membedakan antara waspada dengan khawatir gitu. Di dalam waspada, respon kita dalam menjadi wajar, semuanya penuh perhitungan, kemudian kita ada rencana-rencana tindakan. Dalam kekhawatiran, cuman mainnya di tema-tema emosi saja.
kemudian justru kita tidak mempunyai tindakan-tindakan yang efektif, tindakan-tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan. Jadi itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan self-talk. Self-talk itu kan adalah self, diri, talk, ngomong. Self-talk berarti ngomong ke diri sendiri. Nah, self-talk atau ngomong kepada diri sendiri ini sendiri sama kayak tadi juga, bagian dari skema. Nah, karena itu kenapa para orang tua itu penting mengajarkan kepada anak, sebenarnya kalau misalnya di dalam tema-tema self-regulation atau menata diri anak itu diawali dengan orang tua. Pada waktu ngelihat anak mengalami situasi tertentu, orang tua mengajarkan kepada anak cara berpikir tertentu. Nah, cara berpikir itu adalah sebenarnya adalah omongan yang ada di dalam pikiran. Nah, omongan yang ada di dalam pikirannya itu apa? Perlu diajarkan sama orang tua. Misalnya, sangat sederhananya begini, ini saya ke anak-anak dulu. Misalnya, anak mendapatkan PR dan anak mengalami kesulitan. Maka orang tua perlu membahasakan apa yang sedang dihayati anak. Oh, kamu mendapatkan PR dari ibu guru. Dan ibu melihat kamu mengalami kesulitan. Dan yuk kita cari cara penyelesaiannya. Yuk kita pelajari, yuk kita lihat bukunya. Oh, di bukunya kita pelajari bersama-sama pelan-pelan saja. Nah, itu kan berarti kita ngomong ya ada sebuah strategi di situ. Setelah itu, nah, tuh kan kamu jadi bisa tuh kalau kamu ngerjainnya pelan-pelan. Nah, itu berarti di situ ada rangkaian kata-kata, ada rangkaian self-talk. Tetapi self-talk oleh si orang tua itu dibicarakan, diomongkan, dilisankan. Kenapa dilisankan atau thinking loudly itu penting? Karena kelak si anak menjadi terbiasa dalam pola-pola seperti itu. Ada situasi, kondisinya seperti apa, kondisi objektifnya seperti apa, pilihannya seperti apa, kemudian opsi yang bisa dipilih apa, dan kalau opsi ini dilakukan, saya yakin bahwa ini akan menemukan solusi. Nah, self itu juga adalah bagian dari self-talk. Nah, jadi kalau kita bicara kepada Anda berarti dalam rangka kita mempunyai self-talk. Karena tidak sedikit orang-orang tadi, sebagian dari orang gampang mengalami distress karena self-talk-nya adalah terjebak hanya ke bala situasi. Jadi misalnya ada stresor, kemudian aku tak berdaya. Udah. Habis. Cripple dia. Habis nggak apa-ngapain. Nah, kalau misalnya dia self-talk-nya lengkap, self-regulasinya lengkap, maka ketika aku tak berdaya, setelah itu aku coba cari ragam cara, aku coba tanya kepada kiri dan kanan, aku coba tanya kepada para pendukung sosialku yang kurang lebih tahu di tema ini. Nah, setelah itu dan aku akan ikuti cara mana yang relatif lebih tepat bagi diriku. Insya Allah kalau aku lakukan, insya Allah cara ini selesai. Itu juga adalah self-talk. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sejumlah orang self-talk-nya nggak lengkap. Nah, self-talk-nya berhenti pada saat adalah pada pembatasan diri sendiri. Saya berulang kali itu memberikan contoh. Jadi dulu ada seorang artis cantik. Dulu, ya ini saya kasih contoh aja. Dulu ada seorang artis cantik. Saya punya seorang sahabat, teman kantor saya, dan dia sangat fanatik lah, sangat fans berat lah terhadap artis ini. Nah, kebetulan saya pergi pada waktu itu adalah ke Sumatera. Nah, waktu itu masih ke Polonia Medan ya, jadi belum di Kuala Namu. Saya duduk di Garuda 17F, teman saya di 17E, F saya di dekat jendela. Nah, 17B-nya ini masih kosong. Nah, tiba-tiba saja yang menjelang tutup, ya kurang lebih sekitar 5 menit lagi menjelang tutup, duduklah seseorang di situ yang merupakan artis yang disukai oleh si teman saya ini. Nah, ini harusnya kan itu eustress harusnya gitu. Tapi kan kembali sangat tergantung persepsi teman saya apa, self-talk di dalam teman saya apa. Nah, karena saya udah tahu teman saya, kepribadian teman saya, maka saya udah membayangkan bahwa teman saya ini nggak akan pernah berani untuk bertegur sapa dengan si artis pujaan ini. Maka saya diamkan saja setelah pesawat take off gitu ya, diam aja saya.
Setelah 5 menit dari take off, kaki saya mulai diinjak-injak sama teman saya. Saya diem aja gitu. Kemudian tangan saya disiku-siku sama teman saya diem aja. Nah, saya jadi nyadar nih bahwa teman saya sampai nulis di secari kertas, kemudian dibacain, ajakin ngobrol dong, biar kenalin gue dong. Padahal kan kalau secara jarak saja dia deket duduknya, dia di E, si Artis di D kan gitu. Nah, setelah 15 menit saya berikan kesempatan dia untuk berjuang dengan keinginannya dan ternyata tidak ada hasil, maka saya langsung menoleh ke sebelah kiri melewati teman saya, kemudian saya sapa artis itu. Dan terjadilah obrolan yang gayeng antara saya dengan artis. Anda bisa bayangkan ada orang di F ngobrol dengan orang yang di D, si E kan di tengah-tengah. Dan yang ngobrol ini seakan-akan udah nggak ngeliat lagi si E itu ada. Dan itu terjadi dalam perjalanan dari Jakarta sampai ke Medan. Berhenti kurang lebih sekitar pada waktu makan dan pada waktu mau turun aja gitu ya. Nah kemudian sampailah di Medan. Apa yang dilakukan begitu turun, saya ditendang berkali-kali sama teman saya ini. Dan saya ketawa saja. Kata teman saya begini, gile lu Sep, lu kan tahu itu artis fans gue, kenapa lu yang ngobrol? Kenapa lu gak kenalin ke gue? Nah gitu ya. Nah saya tanya, lah kamu ini gimana? Jaraknya dekat dengan kamu. Ngobrol dengan kamu gak usah pakai suara keras, bahkan bisa pakai bisik-bisik. Kenapa kamu gak nyapa? Apa yang terjadi? Dia keluarkan tuh jawaban dia. Di benak gue tuh udah ada pikiran ingin menyapa. Tetapi tiba-tiba muncul pikiran lain. Apa tuh pikirannya? Kalau kamu nyapa, dia cemberut. Kalau kamu nyapa, dia ngelempar kamu. Kalau kamu nyapa, dia ngedampar kamu. Kalau kamu nyapa, kamu diludahin. Nah, ada sejumlah hantu-hantu yang dimunculkan. Hantu-hantu itu juga self-talk juga. Nah, sayangnya teman kita ini, begitu hantu-hantu itu muncul, sayangnya dia tidak punya ghost hunter. Ya, tidak punya para pemburu hantunya. Nah, saya bilang ke teman saya, hei sobat, di dalam diri saya juga ada hal yang sama, ada hantu-hantu seperti itu, tetapi di dalam diri saya juga ada pemburu hantu. Yang tugasnya pemburu hantu adalah membungkam hantu-hantu tadi. Jadi begitu ada pikiran orang itu cemberutin kamu, ya alhamdulillah dicemberutin sama artis, langsung diem. Kamu diludahin, aduh itu ludah dari artis mahal betul itu. Akan saya koleksi itu ludah, akan saya pasang. Kamu digampar, waduh apalagi digampar, saya akan potret itu ya. Ini adalah gambaran artis dengan gambaran tetangga saya. Nah ketika ada pikiran-pikiran seperti itu, si hantu yang ada di dalam benak saya menjadi diam, kemudian akhirnya apa? Saya bisa melakukan tindakan yang saya rencanakan. Nah jadi dalam kasus ini berarti self-talk itu jalan terus. Problemnya, self-talk ketika muncul self-talk negatif pada diri Anda, yang tukang nakut-nakutin, yang tukang menghantui diri Anda, apakah Anda punya self-talk lain untuk membungkam dan membuat Anda terus bergerak?